tanyakan terkait kehadiran Pak Danang di sini di kantor pada lingkungan hidup. Ini dalam rangka apa sih, Pak? Jadi kehadiran kami LBH Yogyakarta bersama teman-teman Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan ini adalah mempertanyakan soal terjadinya kebisingan. Jadi beberapa minggu yang lalu di Winong terjadi kebisingan dan itu sangat mengacaukan lah kemudian kediaman warga dalam perihal istirahat dan semacamnya. Itu warga nggak tenang karena kebisingan yang sangat fatal itu. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba untuk melakukan audiensi. Jadi tanggal 4 November kita sudah melakukan itu, tapi pihak terkait di mana di sini adalah PLTU dan dinas-dinas terkait lainnya belum bisa hadir. Nah, sehingga ada tindak lanjut dari audiensi tersebut, yaitu dilakukan pada hari ini di Dinas Lingkungan Hidup, dan itu harapannya juga ada kehadiran dari PLTU dan nanti akan membahas soal kebisingan ini kayak gitu. Dan sebenarnya masalah-masalah ini tidak hanya kebisingan tapi juga soal ekonomi, terus soal abrasi dan semacamnya. Nah, mumpung di sini ketemu sama PLTU, ya kita ngobrol semuanya tuntutan warga itu. Yang pertama yang ngomongin soal kebisingan, terus yang kedua adalah ngomongin soal abrasi, yang ketiga adalah ngomongin soal ekonomi warga itu sendiri. Jangan sampai kemudian PLTU sebagai prakarsa industri yang itu sangat besar dan itu sangat berdampak kepada Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, nah itu tidak berdampak baik, tapi malah justru berdampak buruk. Bukankah cita-cita industri itu ketika hadir di tengah-tengah masyarakat itu adalah meningkatkan ekonomi masyarakat? Bukankah kemudian itu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran? Tapi nyatanya ternyata hal itu belum dilakukan oleh pihak-pihak terkait itu. Baik itu pemerintah, baik itu adalah PLTU itu sendiri. Nah, harapannya di tuntutan ini, di audiensi hari ini, semua tuntutan warga itu bisa tercapai. Bukan berarti terus kemudian kita hanya sekedar menuntut, tapi ini adalah menjadi tanggung jawab tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup, dan yang kedua adalah tanggung jawab PLTU sendiri sebagai pihak industri yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, ini kan sudah beberapa kali yang masyarakat mengeluhkan terkait perekonomian yang berdampak dari PLTU itu semakin memburuk. Nah, ini kalau misalnya PLTU itu belum meresponi dengan baik, apakah ada langkah-langkah yang lebih konkret lagi yang dilakukan oleh teman-teman dari LBH yang mendampingi masyarakat itu sendiri? Pada dasarnya kalau langkah-langkah itu adalah ini bagian dari langkah-langkah tersebut, yaitu adalah audiensi, di mana di situ adalah jalur yang itu sifatnya adalah administratif. Nah, disitulah kemudian kita bisa melakukan atau kemudian menuntut atau kemudian melaporkan ini kepada KLHK, yaitu di mana dia adalah pimpinan pusat di LH setingkat pusat. Nah, disitulah ada yang namanya sanksi administratif kayak gitu. Bisa berupa kemudian penghentian dari PLTU, yang dimana selama penghentian itu PLTU harus memenuhi hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jangan sampai kemudian kita habis di sini itu belum berhasil, kita diam, enggak. Kita akan tetap menyuarakan tersebut. Bagaimana kemudian PLTU harus menindaklanjuti yang sebagaimana itu menjadi tanggung jawabnya. Nah, selama ini sebenarnya Mas, sejak berdirinya PLTU Kabupaten Cilacap itu, perhatiannya kepada masyarakat khususnya dalam radius PLTU itu sendiri, ya itu apakah perhatiannya itu seperti apa, kurang apa seperti apa, sama sekali tidak ada kelihatan apa gimana? Kalau secara perhatian, saya mengapresiasi kepada PLTU. Dia sudah melakukan beberapa hal untuk masyarakat Winong. Tetapi yang perlu kita lihat lebih jauh, apakah tindak lanjut dari PLTU itu benar-benar maksimal atau enggak. Karena misalnya kita bicara soal kesehatan, yang kemudian itu hanya sekedar obat gratis, terus periksa gratis dan sebagainya. Ada hal banyak masyarakat yang pada saat itu kualitas lingkungan, kualitas udara itu sangat buruk, warga itu sangat-sangat mengalami keterpurukan. Misalnya bagi anak-anaknya yang kemudian sakit, dia harus periksa 1 bulan 3 kali. Nah, saat itu Asyad
penuh, masih ada debu, ada di mana itu akan bertebaran di Winong itu sendiri. Nah, dan kemudian kita sempat menuntut dan mempermasalahkan itu, dan alhasil cuma sifatnya adalah jejaring. Nah, padahal jejaring itu kan debu itu kan kecil, jejaring itu kan masih lebar kayak itu masih dilewati oleh debu-debu itu, dan itu kemudian yang perlu kita cermati gitu. Jangan sampai kemudian syukur menindaklanjuti masalah warga, tetapi ternyata nggak ada hasilnya yang sangat signifikan terhadap warga itu sendiri. Artinya dulu sebelum berdirinya PLTU itu perekonomian masyarakat baik itu secara ekonomi, kesehatan, sosial baik-baik aja lah ya. Ketika berdirinya PLTU itu justru bukan harapannya meningkat, malah semakin menurun gitu ya Pak. Nah ini ke bawah teman-teman datang ke sini ada berapa orang tadi? Dari teman-teman Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan ada 8 orang, dan terus dari teman-teman LBH Yogyakarta ada 3 orang. Nah dari hasil nanti audiensi ini dengan teman-teman harapannya apa ini? Harapannya tuntutan kita terpenuhi. Terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, kita akan terus melakukan audiensi ini ke jalur yang lebih baik lagi. Gitu. Apakah ada masa yang lebih banyak datang ke sini apa bagaimana? Bisa jadi seperti itu. Cuma nanti akan kita melihat kondisi seperti apa, karena hari ini kan masih COVID. Gitu. Oke Mas. Selaku apa ini Danang? Pendamping Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan dari LBH Yogyakarta. LBH Yogyakarta. Oke, terima kasih. Semoga aspirasi masyarakat bisa tercapai.